Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17. Di sini kami akan membuat video konseling tentang salep kulit asiklovir. Perkenalkan, saya Sonia sebagai apoteker. Saya Sucinda Silpahera sebagai saudara pasien. Saya Tika Ayu Puspita sebagai pasien. Baiklah, di sini kami akan langsung memulai video konselingnya. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak. Kami mau membeli obat dan ini resep dari dokternya. Mohon maaf, sebelumnya obatnya untuk siapa, Mbak? Obatnya untuk adik saya nih, Mbak. Oh iya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia, apoteker di apotik ini. Mbak dan adiknya atas nama siapa? Nama saya Sucinda dan adik saya Tika. Oke, baik, Mbak. Jadi sebelum resep kami layani, kami ingin memberitahukan bahwa di apotik ini kami membuat catatan data pribadi tentang data pasien dan obat yang digunakannya untuk memastikan apakah obat dapat bekerja dengan baik pada pasien. Mohon waktunya sebentar, sekitar 10-15 menit untuk agar kami dapat mendapatkan informasi tersebut. Apakah Mbak bersedia meluangkan waktunya? Tapi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan informasi saya kepada dokter, Mbak. Iya, betul sekali, Mbak. Mungkin dokter sudah mempunyai informasinya, tapi kami tidak mempunyai akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Kami perlu mengecek kembali beberapa hal kepada Mbak. Oh, baiklah. Baik, terima kasih dan jangan khawatir, Mbak, karena data Mbak akan kami rahasiakan. Sebelumnya Mbak lebih nyaman bicara di sini atau kita bicara di dalam ruangan? Gimana, Kak? Di ruang konseling aja, Dek. Mari ikut Ya saya udah, ke ruang Mbak, di ruang konseling. konseling. Mari ikut saya ke ruang konseling. Iya, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, sebelumnya Mbak Tika boleh memperkenalkan diri, umur, tinggi badan, dan alamat serta aktivitas sehari-harinya. Baik, nama saya Tika. Saya berusia 20 tahun, berat badan 65 dan tinggi saya 156. Saya tinggal di lorong antara dan keseharian saya adalah mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk keluhannya bagaimana? Jadi saya sudah berapa hari ini merasakan kesemutan, terbakar, dan bahkan ada lecet di bagian tubuh belakang saya, di punggung belakang, Mbak. Sebelum merasakan gejala, atau apakah Mbak pernah berinteraksi dengan seseorang yang mengalami penyakit herpes? Saya tidak tahu apakah saya pernah kontak langsung dengan orang yang mengalami penyakit herpes atau tidak. Tapi memang sebelumnya saya mengadakan kegiatan dari kampus, yaitu pengabdian sosial di sebuah desa, di mana kami mengadakan banyak bertemu dengan orang-orang lain, Mbak. Kalau untuk obat-obatan sendiri, Mbak pernah mengkonsumsi atau menggunakan obat apa? Maaf, Mbak, belum ada. Sebelumnya saya tidak menggunakan obat apa-apa. Baik, Mbak. Terima kasih atas informasinya. Semuanya sudah saya catat dan saya akan ulangi. Mungkin kalau ada kesalahan, Mbak bisa koreksi. Atas nama Mbak Tika, usia 20 tahun, tinggi 156, berat 65 kilo, status mahasiswa, dan keluhan kesemutan, terbakar, lecet di sekitar punggung ya, Mbak. Sebelumnya Iya, Mbak juga benar. belum menggunakan obat apapun. Apakah benar, Mbak Tika? Iya, benar sekali, Mbak. Baik, Mbak. Jadi obat yang diresepkan dokter adalah obat yang tepat karena obat ini adalah antivirus yang aktif melawan herpes simplex. Nah, obat ini berbentuk salep. Penggunaannya hanya di daerah luar ya, Mbak. Dia tidak boleh terkena mata, hidung, mulut, selaput lendir lainnya, ataupun mohon maaf alat kelamin.
Obat ini Mbak gunakan 5 kali sehari selama 4 hari berturut-turut. Kemudian sebelum dan setelah menggunakan obat ini, Mbak harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Obat ini juga harus disimpan di suhu ruang ya Mbak, tidak boleh disimpan sembarangan, serta dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Mbak juga tidak boleh menggaruk, itu seperti itu ya Mbak ya, menggaruk ya, menggaruk di daerah yang terinfeksi, itu agar menghindari penyebaran infeksi tersebut. Untuk efek sampingnya sendiri, mungkin Mbak akan mengalami rasa terbakar, menyengat, gatal-gatal, atau bahkan kulit kering. Tapi tidak semua pasien mengalami itu, Mbak. Nah, mungkin apabila Mbak mengalami infeksinya tuh semakin parah, Mbak bisa berkonsultasi kembali dengan dokter. Apakah sudah cukup jelas, Mbak? Ya Mbak, jadi penggunaannya 5 kali sehari selama 4 hari ya Mbak, secara rutin ya. Saya kan menggunakan krim pagi dan malam, kira-kira apakah masih bisa digunakan atau tidak Mbak? Ya Mbak, selain menjaga kebersihan, Mbak juga tidak boleh menggunakan krim apapun di daerah yang sedang terinfeksi itu Mbak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya cukup, Mbak. Baik, Mbak. Untuk mencapai terapi yang maksimal, Mbak harus menjaga kebersihan, kemudian rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan salep asiklovir ini ya, Mbak. Iya, Mbak. Baik, Mbak. Kami hanya ingin memastikan bahwa informasi yang kami berikan tidak terlewatkan. Dapatkah Mbak Tika memberitahukan kami kembali bagaimana cara penggunaan obat ini? Baik, jadi digunakan 5 kali sehari dalam 4 hari. Diaplikasikan dengan cukup pada area yang sakit dan hentikan penggunaan krim atau krim lainnya sebelum sesudah menggunakan asiklovir ini. Nanti cuci tangan yang bersih dengan sabun dan air yang mengalir. Serta untuk area yang diaplikasikan harus bersih dan kering. Penyimpanannya pada suhu 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Dan jangan pernah menggosok di area yang terkena herpes agar tidak penyebaran infeksi meski terjadi efek. Ya, betul sekali, Mbak. Mungkin ada yang ingin Mbak Sucinda atau Mbak Tika tanyakan lagi? Sudah jelas, Mbak. Sudah cukup, Mbak. Baik, namun jika ada yang ingin ditanyakan kembali masalah sakit ini atau yang lainnya, Mbak bisa datang langsung ke apotek kami atau bertanya via telepon. Ini kartu namanya, silahkan Mbak. Oh iya, Mbak. Ini juga salepnya ya, Mbak. Oh ya, makasih Mbak. Semoga lekas sembuh Mbak Tika. Iya Mbak, makasih. Baiklah, itulah video konseling dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.